Kita tunggu ya beberapa menit lagi. Oke, sambil nunggu, ya ada dua materi ya. Jadi udah hadir belum untuk yang akan membahas tentang penyakit diare sama kulitnya? Yang diare siapa? Belum ada di Zoom ini? Yang diare kelompok 3 sama 4. 3 sama 4. Oke, yang kulit. Kelompok 1 sama 2. 1 sama 2, Bu. Oke, 1 sama 2. Nah, sekarang yang udah, oke, yang kulit kelompok 3-nya siapa? Udah ready belum? Orangnya udah ada semua belum? Kulit kelompok 1 sama 2, Bu. Oh, oke. 1 gimana? Yang 1 siapa? Kelompok kita. Sally, kelompok 1 Sally. Iya, Bu. Teman-temannya udah ada semua. Kurang satu orang, Bu. Lulu. Lulu udah belum? Lulu udah lengkap, Bu. Belum. Udah lengkap, Bu. Oh, oke. Udah lengkap. Berarti nggak usah nunggu ya, karena kan kita bermain dengan waktu. Iya, Bu. Baik, saya buka dulu. Nanti Sally sama kawan-kawan yang akan presentasi pertama. Ya, Sally ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini adalah minggu terakhir kita perkuliahan untuk praktik farmakoterapi dan ada dua materi atau dua kompetensi lagi yang akan kita bahas tentang penyakit diare dan kulit. Nah, baik untuk yang pertama kali saya serahkan untuk presentasi kepada Sally dan kawan-kawan. Silakan saya screen. Baik, Ibu. Izin dimulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan materi tentang infeksi kulit yang beranggotakan Iskandar Hakim, Lulu, Selinia, Septiawapa, dan saya sendiri Siti Nurmaya. Berikutnya untuk pengertiannya, istilah dermatomikosis yaitu kelainan kulit akibat infeksi jamur dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu mikosis superficial, yaitu infeksi jamur yang dapat menyerang jaringan mati baik pada kulit, kuku maupun rambut, dan mikosis subkutrat merupakan kelainan akibat jamur yang melibatkan jaringan di bawah kulit. Dan kasus ini sangat jarang ditemui. Dalam beberapa literatur, infeksi jamur dapat dibedakan berdasarkan reaksi jaringannya, di mana mikosis superficial yang tidak didapatkan adanya reaksi inflamasi atau bahkan terdapat inflamasi yang ringan, seperti pada patriasis versicolor, piedra, polikulitis, malassezia, dan tinea nigra disebut kelompok non-dermatopitosis. Mikosis yang mengalami reaksi inflamasi atau disebut mikosis kutan yang diakibatkan metabolit jamur pada kelompok dermatopitosis. Selain itu, penyakit jamur yang terjadi pada kulit dapat berupa manifestasi
diseminasi dengan diseminasi kulit dari infeksi jamur sistemik atau biasa disebut depmikosis. Beberapa faktor yang dapat berperan dalam terjadinya dermatomikosis diantaranya cuaca iklim yang panas, higiene sanitasi pada sebagian masyarakat Indonesia yang masih kurang. Terdapatnya beberapa sumber penularan di sekitar lingkungan. Adanya kontak langsung dari penderita dermatopitosis atau dengan kontak tidak langsung seperti penggunaan alas tempat tidur yang bersamaan, penggunaan handuk bersamaan, serta beberapa hal yang dimiliki oleh pasien dermatopitosis. Penduduk yang tinggal di iklim daerah tropis sering mengalami infeksi jamur di kulit atau biasa disebut mikosis. Mikosis pada kulit disebut ringworm atau bahasa klinisnya disebut tinea. Istilah klinis tinea didasarkan pada daerah yang terserang seperti penyerangan permukaan tubuh yang terkeratinisasi seperti kulit, kepala disebut tinea capitis. Pada daerah permukaan badan disebut tinea corporis. Daerah lipatan paha disebut tinea crucis. Daerah dagu dan leher disebut tinea barbae. Daerah jari-jari tangan disebut tinea manus. Daerah kaki disebut tinea pedis dan jamur yang menyerang pada kuku disebut tinea ungium. Berikutnya untuk penyebab infeksi kulit. Penyakit kulit di Indonesia pada umumnya lebih banyak disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, virus, dan karena dasar alergi. Berbeda dengan negara barat yang banyak dipengaruhi oleh faktor degeneratif. Infeksi jamur kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofita dan non-dermatofita menimbulkan tantangan besar terhadap kesehatan masyarakat global. Dermatofitosis merupakan infeksi superficialis pada kulit, kuku, dan rambut yang disebabkan oleh Trichopiton, Microsporum, dan Epidermaphyton. Jamur ini dapat menginvasi seluruh lapisan stratum korneum dan menghasilkan gejala melalui aktivitas respon imun. Dermatofita yaitu golongan jamur yang menyebabkan dermatifitosis. Dermatofita termasuk kelas fungi imperfecti atau jamur yang belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif, yang terbagi dalam 3 genus, yaitu Microsporum, Trichophyton, dan Epidermaphyton. Selain keratofilik, masih banyak sifat yang sama di antaranya dermatofita. Misalnya sifat fal, taksonomis, antigenik, kebutuhan zat makanan untuk pertumbuhannya, dan penyebab penyakit. Berikutnya untuk klasifikasinya dari dermatofitosis. Dapat dibagi berdasarkan lokasi, yaitu diantaranya yang pertama tinea capitis, yang kedua tinea cruris, yang ketiga tinea pedis et manum, yang keempat tinea unguium, dan yang kelima tinea corporis. Manifestasi klinis yang pertama itu tinea capitis, itu merupakan kelainan pada kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh spesies Dermatofita. Kelainan ini dapat ditandai dengan kulit bersisik, kemerah-merahan, alopecia, dan kadang terjadi gambaran klinis yang lebih berat yang disebut chorion. Untuk tinea cruris, perjalanan penyakit termasuk keluhan utama dari keluhan tambahan rasa gatal hebat pada daerah cruris atau lipat paha, lipat perineum,
bokong dan dapat ke genitalia. Ruam kulit berbatas tegas dengan tepi lebih aktif terdiri dari pustula atau papula. Eritematosa dan bersisik semakin hebat jika banyak berkeringat. Jika kronik makula menjadi hiperpigmentasi dengan sekuama di atasnya. Berikutnya untuk tinea pedis, kelainan kulit pada interdigilitas antara jari ketiga, 4, dan 5, serta telapak kaki, fisura pada sisi kaki beberapa milimeter sampai 0,5 cm, sisik halus putih kecoklatan, vesikula miliar dan dalam, vesikopustula miliar sampai letikular pada telapak kaki dan sela jari, hiperkeratotik biasanya pada telapak kaki. Untuk tinea corporis yaitu penyakit karena infeksi jamur dermatofita pada kulit tubuh tidak berambut, yaitu di kulit daerah selain kulit kepala, selangkangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Efloresensi yang terdapat pada tinea corporis merupakan lesi bulat atau lonjong, berbatas tegas, terdiri atas eritema, sekuama, kadang-kadang dengan vesikel dan papul di tepi. Daerah tengahnya biasanya lebih tenang, sementara yang di tepi lebih aktif, atau tanda peradangan lebih jelas, yang sering disebut dengan central healing. Berikutnya untuk tinea unguium, yaitu kelainan kuku yang disebabkan oleh jamur dermatofita. JIAS membaginya dalam 3 bentuk klinis. Bentuk yang pertama yaitu subungual distalis. Bentuk ini mulai dari tepi distal atau distolateral kuku. Proses ini menjalar ke proksimal dan di bawah kuku berbentuk sisi kuku yang rapuh. Kalau proses berjalan terus, maka permukaan kuku bagian distal akan hancur dan terlihat hanya kuku yang rapuh, yang menyerupai kapur. Yang kedua, Leukonychia trichophyta atau Leukonychia mycotica. Kelainan kuku pada bentuk ini merupakan Leukonychia atau keputihan di permukaan kuku yang dapat dikerok untuk dibuktikan adanya elemen jamur. Kelainan ini dihubungkan dengan Trichophyton metagrophites sebagai penyebabnya. Yang ketiga, bentuk sublingual proximalis. Bentuk ini mulai dari pangkal kuku bagian proksimal, terutama menyerang kuku. Gambaran klinis yang khas yaitu terlihat kuku di bagian distal masih utuh, sedangkan bagian proksimal yaitu rusak. Biasanya penderita tinea unguium mempunyai dermatofitosis di tempat lain yang sudah sembuh maupun yang belum. Kuku kaki lebih sering terserang daripada kuku tangan. Tinea unguium merupakan dermatofitosis yang paling sukar dan lama disembuhkan. Kelainan kuku kaki lebih sukar disembuhkan daripada kuku tangan. Di Indonesia, tinea unguium ada namun tidak banyak. Selanjutnya, pencegahan infeksi kulit. Namun, infeksi jamur ini dapat kita cegah dalam 5 pencegahan. Yang pertama, jangan biarkan pakaian Anda basah karena keringat. Kedua, jangan bertukar handuk dengan orang lain. Yang ketiga, gunakan kaos kaki yang menyerap keringat dan ganti setiap hari. Yang keempat, gunting kuku tangan dan kaki. Dan yang terakhir, cuci tangan dan mandi dengan air bersih. Penata laksananya non-medikamentosa. Yang pertama, menghindari dan mengeliminasi agen penyebab. Yang kedua, mencegah penularan dan memutuskan rantai infeksi.
medikamentosa terdapat beberapa obat yang dapat dipilih sesuai dengan indikasi sebagai berikut. Tinea capitis topikal hanya sebagai terapi azupan terhadap terapi sistemik. Tidak disarankan pemberian terapi topikal saja. Rambut dicuci dengan sampo selenium sulfida 1% atau 2,5% atau sampo ketoconazole 2% 2-3 kali seminggu selama 2-4 minggu ketiga. Yang kedua, sistemik. Glycopulpin 6,25 mg sampai 12,5 mg per hari selama 8 minggu lebih efektif untuk Microsporum spp. Terbinafin 3,125 sampai 6,25 mg per BB selama 4 minggu lebih efektif untuk Physophyton spp. Dewasa, glycopulpin 20-20 mg selama 6-8 minggu. Terbinafin 250 mg selama 2-8 minggu. Itraconazole 5 mg selama 2-4 minggu. Fluconazole 6 mg selama 3-6 minggu. Untuk anak sendiri, glycopulpinnya per hari selama 6-8 minggu, usia 1 bulan sampai 2 tahun. 10 mg, usia di atas 2 tahun, 20-20 mg per hari. Usia di atas 20 tahun, 10-15 mg per hari. Yang kedua, terbinafin per hari selama 2-4 minggu. Berat kurang dari 20 kg, 62,5 mg per hari. Untuk berat 20-40 kg, 125 mg per hari. Dan berat di atas 40 kg, 250 mg per hari. Itraconazole 3-5 mg per hari selama 2-4 minggu. Sampai 5 mg per hari selama 1 minggu atau per bulan selama 2-3 bulan. Kortikosteroid sistemik pada 1 minggu pertama bermanfaat pada kasus inflamasi berat. Tinea barbae topikal hanya sebagai terapi azupan. Zinc-pyrithione 1% atau 2%. Opioidin atau iodin 2,5%. Sistemik glycopulpin 1 gram per hari selama 6 minggu. Terbinafin 250 mg per hari selama 2-4 minggu. Itraconazole 200 mg per hari selama 2-4 minggu. Fluconazole 200 mg per hari selama 4-6 minggu. Kortikosteroid sistemik pada 1 minggu pertama bermanfaat pada kasus inflamasi berat. Tinea facialis pertama topikal, golongan alelamin sekali sehari selama 3-4 minggu. Golongan azol seperti miconazole, ketoconazole, clotrimazole 2 kali sehari selama 4-6 minggu. Yang kedua, sistemik diberikan jika dengan pengobatan topikal tidak memberikan perbaikan atau sesuai indikasi. Terbinafin oral 1-20 mg per hari selama 2-6 minggu. Anak-anak 3-6 mg per BB selama 2 minggu. Itraconazole 1-2 mg selama 1 minggu. Anak-anak 5 mg per BB selama 1 minggu. Fluconazole 150-300 mg selama 4-6 minggu. Untuk catatan sendiri, lama pemberian disesuaikan dengan temuan klinis dan laboratorium. Terbinafin hanya untuk anak usia di atas 4 tahun sampai 18 tahun. Tinea corporis dan tinea cruris. Obat pilihan yang golongan alelamin 1-2 kali sehari selama 1-2 minggu. Alternatifnya sendiri golongan imidazole 2 kali sehari selama 4 minggu. Tolnaftat 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Butenafen 1-2 kali sehari selama 1-4 minggu. Cyclopyrrole 2 kali sehari. Gentian violet 1-2 kali sehari dapat mengotori kulit dan pakaian. Sistemik diberikan bila lesi kronik, luas, atau sesuai indikasi. Terbinafin oral 1x250 mg per hari selama 2-4 minggu atau 3/6 mg per hari selama 2 minggu. Itraconazole 100 mg per hari selama 1 minggu atau 5 mg per hari selama 1 minggu. Fluconazole 150-300 mg selama 4-6 minggu.
glycopropin oral 500 mg per hari atau 10-20 mg per BB selama 2-4 minggu. Selanjutnya Tinea imbricata. Yang pertama terbinafin 250 mg per hari atau 125 mg per hari pada anak-anak selama 4 minggu. Yang B, griseofulvin 1 gram per hari selama 4-6 minggu. Lalu ada Tinea incognito yang topikal sesuai dengan Tinea corporis, namun jika terdapat penebalan perlu ditambahkan asam salicila 3-6%. Untuk sistematiknya, terbinafin 250 mg per hari selama 4 minggu. Lalu itraconazole 200-400 mg per hari selama 4-6 minggu. Selanjutnya Tinea pedis. Untuk topikalnya obat pilihan golongan alilamin atau krim terbinafin sekali sehari selama 1-2 minggu. Untuk alternatifnya golongan azol misalnya krim miconazol, ketoconazol, clotrimazole 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Yang B siklopiroxolamin atau siklopirox gel 0,77% atau krim 1%. 2 kali sehari selama 4 minggu untuk Tinea pedis dan Tinea interdigitalis. Yang kedua, sistematik. Untuk obat pilihannya terbinafin 250 mg per hari selama 2 minggu. Anak-anak 3-6 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 minggu. Untuk alternatifnya itraconazole 100-200 mg per hari selama 1-4 minggu. Untuk fluconazole 150 mg per minggu selama 3-4 minggu. Selanjutnya Tinea manus, topikal obat pilihan golongan alilamin atau krim terbinafin sekali sehari selama 1-2 minggu. Alternatifnya golongan azol, misalnya termiconazole, ketoconazole, clotrimazole 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Sistematiknya, obat pilihan terbinafin 250 mg per hari selama 2 minggu. Untuk anak-anaknya 3-6 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 minggu. Untuk alternatifnya itraconazole 100-200 mg per hari selama 1-4 minggu. Untuk fluconazolnya 150 mg per minggu selama 3-4 minggu. Berikut pathway infeksi pada kulit. Selanjutnya masuk ke dalam kasus, metode swabnya itu database pasiennya jenis kelamin wanita, umur 38 tahun, terapi yang diberikan ofloxacin 200 mg 15 tablet, sehari 3 kali sesudah makan. Lalu diberi loratadin 10 tablet, sehari 2 kali sesudah makan. Untuk selanjutnya ada sukralfat 10 kapsul sehari sekali. Lalu untuk krimnya ada gentamisin krim 5 gram, flucosinolon krim 5 gram, Misevac krim. Selanjutnya klasifikasi penyakitnya Tinea cruzi. Data subjektif yang ditemukannya anamnesia sistematisnya keluhan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan akhirnya pasien berobat ke dokter SPKK di salah satu rumah sakit di dekat rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan pasien mengalami infeksi kulit akibat problem mediknya keluhan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Untuk terapinya, ofloxacinnya 200 mg-nya tidak tepat, loratadinnya sudah tepat, sukralfatnya tidak tepat, untuk gentamisinnya tidak tepat, tetapi untuk flucosinolonnya tepat. Kemudian selanjutnya asesmen yaitu yang pertama
itch atau tinea cruris adalah masalah kulit akibat jamur yang tumbuh di bagian selangkangan, area kelamin, dan bokong. Di Indonesia, kondisi ini lebih akrab dikenal dengan istilah kurap. Berdasarkan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski 2021. Apabila berlangsung dalam waktu yang lama, beberapa komplikasi bisa terjadi akibat tinea cruris, yaitu infeksi bakteri pada kulit yang terluka akibat penderitanya menggaruk secara berlebihan, dan juga penebalan dan hiperpigmentasi warna kulit menjadi lebih gelap dari kulit sekitarnya pada area kulit yang terdampak. Berdasarkan artikel penyebab gejala pengobatan tinea cruris. Kemudian untuk DRP yang kami temukan, yang pertama pilihan obat yang kurang tepat atau improper drug selection, yaitu berdasarkan drugs.com, ofloxacin adalah antibiotik fluoroquinolone yang melawan bakteri dalam tubuh. Indikasi ofloxacin digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada kulit. Mungkin iya jika dilihat dari gejala terdapat komplikasi infeksi. Namun hasil pemeriksaan dokter pasien mengalami infeksi fungi, sehingga obat kurang tepat. Yang kedua, loratadin tepat indikasi dan dosis digunakan untuk mengobati bersin, pilek, mata berair, gatal-gatal, ruam kulit, demam, gatal-gatal, dan gejala pilek atau alergi lainnya, berdasarkan drugs.com. Yang DRP selanjutnya yaitu penggunaan obat tanpa indikasi atau drug use without indication. Dokter meresepkan sukralfat kapsul padahal pasien tidak mengalami tukak duodenum, di mana berdasarkan drugs.com indikasi dari sukralfat dapat menyembuhkan tukak lambung dan akan mencegah timbulnya tukak di masa mendatang. Jika sekiranya untuk mengantisipasi efek samping dari ofloxacin, tetapi ada DRP interaksi obat di antara ofloxacin dengan sukralfat. Selanjutnya interaksi obat antara ofloxacin dengan sukralfat. Ofloxacin dan sukralfat tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Produk yang mengandung magnesium, aluminium, kalsium, zat besi, dan atau mineral lainnya dapat mengganggu penyerapan ofloxacin ke dalam aliran darah dan mengurangi efektivitasnya. Kemudian DRP selanjutnya, pilihan obat yang kurang tepat atau improper drug selection. Berdasarkan drugs.com, indikasi gentamicin topikal untuk digunakan pada kulit digunakan untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Namun, hasil pemeriksaan dokter, pasien mengalami infeksi fungi sehingga obat kurang tepat. Untuk fluocinolone topikal, sudah tepat indikasinya. Obat resep yang digunakan mengobati peradangan dan gatal yang disebabkan oleh kondisi kulit yang responsif terhadap pengobatan steroid. Metode SOAP selanjutnya yaitu rekomendasi atau planning. Yang pertama, mengusulkan kepada dokter untuk mengganti sediaan oral ofloxacin dengan terbinafin oral 1 kali 250 mg per hari hingga klinis membaik selama 2-4 minggu atau 3-6 mg per kilogram per hari selama 2 minggu. Atau juga pilihannya bisa itraconazole oral 100 mg per hari selama 1 minggu atau 5 mg per kilogram per hari selama 1 minggu. Jadi opsional, yang pertama terbinafin lebih panjang pengobatannya, kalau yang itraconazole bisa lebih singkat. Berdasarkan Perdosky tahun 2021 dan sudah ada evidence-based medicine-nya yang menguatkan penggunaannya pada tinea cruris. Yang kedua, mengusulkan penghentian penggunaan sukralfat kapsul. Yang ketiga, mengusulkan kepada dokter untuk mengganti gentamicin topikal dengan obat pilihan. Yang pertama, golongan alilamin, yaitu krim terbinafin 1-2 kali sehari selama 1-2 minggu. Atau golongan imidazole, yaitu krim miconazole, ketoconazole, clotrimazole, econazole 2 kali sehari selama 4 minggu. Dari Perdosky juga tahun 2001, 2021, dan sudah ada evidence-based medicine yang menguatkan penggunaannya pada tinea cruris. Berikut adalah kutipan dari jurnal NCBI tentang terapi tinea cruris. Selanjutnya, ADTP atau Drug Therapy Problem. Untuk ofloxacin, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, dan tidak tepat indikasi, tidak tepat pemilihan obat, dan tidak tepat dosis. Untuk efek sampingnya, mual, muntah, diare, insomnia, sakit kepala, pusing, lelah, mulut kering, nyeri, dan konstipasi. Yang kedua, untuk loratadin tablet, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, dan tepat dosis.
Efek sampingnya adalah sakit kepala, lelah atau kantuk, sakit perut, muntah, gelisah, atau tidak bisa diam, mulut kering. Untuk sukralfat kapsul, tidak tepat indikasi, tidak tepat pemilihan obat, dan tidak tepat dosis. Bisa menyebabkan efek samping, sembelit atau diare, mulut kering, sakit perut mual muntah, gatal-gatal, ruam perut kembung, pusing, kantuk, insomnia, sakit kepala, nyeri punggung. Kemudian gentamisin krim, kurang tepat indikasi, kurang tepat pemilihan obat, tetapi tepat dosis, yaitu kemerahan dan gatal di area kulit yang diolesi obat untuk efek sampingnya. Selanjutnya, fluocinolone krim, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, dan juga tepat dosis. Dia dapat menyebabkan efek samping rasa perih, terbakar, gatal, iritasi kering, atau kemerahan pada tempat pengaplikasian dapat terjadi saat obat ini pertama kali dioleskan pada kulit. Selanjutnya diteruskan oleh Lulu. Selanjutnya ada Pharmaceutical Care Network Europe versi Indonesia. Untuk masalahnya, yang pertama ada efektivitas pengobatan, terdapat masalah yang berpotensi mengurangi efek farmakoterapi. Dominan sekundernya, efek terapi obat tidak optimal. Yang kedua, keamanan pengobatan. Pasien mengalami atau dapat mengalami efek obat yang merugikan. Domainnya kejadian obat yang merugikan mungkin bisa terjadi. Lalu yang ketiga, masalah pengobatan yang berkaitan dengan efektivitas biaya, masalah terkait obat yang tidak jelas sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Lalu ada pemilihan obat, masalah terkait obat terjadi karena pemilihan obat. Obatnya tidak sesuai dengan pedoman atau formularium. Bentuk obatnya, masalah terkait obat terjadi karena pemilihan bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat yang tidak sesuai dengan pasien. Pemilihan dosisnya, masalah terkait obat terjadi karena pemilihan dosis obat. Dosis obat terlalu rendah, dosis obat terlalu tinggi, regimen dosis kurang, regimen dosis terlalu sering. Lalu durasi pengobatan terlalu singkat. Lalu penyiapan obat terjadi karena proses ketersediaan obat yang diresepkan dan proses penyiapannya. Obat yang diresepkan tidak tersedia, informasi yang diperlukan tidak tersedia, salah obat, kekuatan sediaan atau regimen dosis yang disarankan. Lalu proses penggunaan obat terjadi karena penggunaan obat pasien terlepas dari instruksi yang tepat oleh tenaga medis atau perawat. Waktu pemberian obat atau interval dosis tidak tepat, obat yang diberikan kurang, obat yang diberikan berlebih, obat tidak diberikan sama sekali, obat diberikan melalui rute yang salah. Terkait pasien, masalah terkait obat terjadi karena pasien dan perilakunya sengaja atau tidak sengaja. Pasien menggunakan obat lebih sedikit dari yang diresepkan atau tidak menggunakan obat sama sekali. Pasien menggunakan obat lebih banyak dari yang diresepkan. Pasien menyalahgunakan obat. Pasien menggunakan obat yang tidak perlu. Pasien mengkonsumsi makanan yang menyebabkan interaksi obat. Dan pasien menyimpan obat secara tidak tepat. Lalu selanjutnya waktu atau interval pemberian dosis yang tidak tepat. Pasien menggunakan obat dengan cara yang salah. Pasien tidak dapat menggunakan obat atau bentuk sediaan sesuai petunjuk. Pasien tidak dapat memahami instruksi dengan benar. Terkait transfer pasien, terkait dengan perpindahan pasien antara perawatan primer, sekunder, dan tersier atau dalam satu ruang perawatan, tidak ada rekonsiliasi obat saat pasien dipindahkan, tidak ada daftar obat terbaru yang tersedia, informasi tentang obat-obatan pada saat pemulangan tidak lengkap atau hilang, informasi klinis tentang pasien tidak memadai, pasien belum menerima obat yang diperlukan saat pemulangan.
Tidak terdapat hasil pemantauan terapi obat yang sesuai, termasuk TDM. Penyebab lainnya disebutkan tidak ada penyebab yang jelas. Lalu yang ke-10, tidak ada intervensi tanpa intervensi. Rencana intervensinya pada tingkat dokter penulis resep. Dokter penulis resep hanya diinformasikan, dokter penulis resep hanya meminta informasi. Intervensi diusulkan kepada dokter penulis resep, intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Pada tingkat pasien, konseling kepada pasien terkait obat, tersedia informasi tertulis, pasien disarankan kembali ke dokter, menyampaikan kepada anggota keluarga atau pengasuh. Pada tingkat obat, obat juga menjadi, formulasi juga menjadi apa, petunjuk penggunaan juga diubah, obat ditunda atau diberhentikan, atau obat dimulai. Lalu yang lainnya, intervensi lainnya, efek samping dilaporkan ke pihak berwenang. Penerimaan intervensi diterima dan diimplementasikan sepenuhnya, diterima namun hanya diimplementasikan sebagian, diterima namun tidak diimplementasikan, diterima namun diimplementasi tidak diketahui. Intervensi tidak diterima karena tidak dapat dilakukan, tidak disetujui, alasan lain, alasan tidak diketahui. Lalu tidak diketahui, status masalah tidak diketahui, terselesaikan, masalah terselesaikan sepenuhnya, sebagian diselesaikan, masalah diselesaikan sebagian, tidak terselesaikan, masalah tidak terselesaikan karena kurangnya kerjasama pasien, masalah tidak terselesaikan karena kurangnya kerjasama dengan penulis resep, masalah tidak terselesaikan karena intervensi tidak efektif, tidak perlu atau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Terapi non-farmakologi, menjaga kebersihan diri, mandi teratur 2 kali sehari, menggunakan pakaian yang tidak ketat dan menyerap keringat, pastikan kulit dalam keadaan kering sebelum menutup area yang rentan terinfeksi jamur, hindari penggunaan handuk atau pemakaian, sabun mandi yang bergantian dengan orang lain. Yang kelima, mencukur rambut pubis secara teratur. Yang keenam, screening keluarga. Yang ketujuh, tata laksana linen yang terinfeksi, pakaian, spray, handuk, dan linen lainnya dicuci secara terpisah. Yang kedelapan, mematuhi pengobatan yang diberikan untuk mencegah resistensi obat. Interaksi obat, ofloxacin dan sukraflat tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Produk yang mengandung magnesium, aluminium, kalsium, dan besi, dan atau mineral lainnya dapat mengganggu penyerapan ofloxacin ke dalam aliran darah dan mengurangi efektivitasnya. Jika memungkinkan, sebaiknya hindari penggunaan sukraflat saat Anda sedang dirawat dengan ofloxacin. Jika tidak, ofloxacin harus diminum 2-4 jam sebelum atau 4-6 jam setelah dosis sukralfat. Ofloxacin harus diminum setidaknya 2 jam sebelum dan tidak kurang dari 6 jam setelah suprep, bowel prep, magnesium, kalium, natrium sulfat atau ofloxacin dan sukralfat harus dikonsumsi sesuai arahan penyedia layanan kesehatan. Interaksi obat, tidak ada interaksi antar obat-obat seperti terbinafin, loratadin, fluocinolone. Sumbernya dari Medscape. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik. Gini aja karena materinya ada 2. Kelompok yang satu lagi siapa ya? Biar kita nanti ada pembanding, jadi nanyanya lebih enak. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 nih ya. Tolong pendahuluannya nggak usah, langsung ke ininya aja. Kasus sama Langsung ke SOP-nya. kasus. Swab-nya. Iya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini ada kasus seorang wanita 38 tahun dengan keluhan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai ke hitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan akhirnya pasien berobat ke dokter SPKK di salah satu RS di dekat rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan pasien mengalami infeksi kulit akibat fungi dan diberikan terapi obat sebagai berikut. Yang pertama ada ofloxacin 200 mg sebanyak 15 tablet, minumnya 3 kali sehari 1 tablet. Yang kedua ada loratadin tablet, jumlahnya 10 tablet, minumnya 2 kali sehari 1 tablet. Yang ketiga ada sucralfate kapsul, jumlahnya ada 10 kapsul, minumnya 1 kali sehari 1 kapsul. Yang keempat ada salep gentamicin cream 5 gram sama fluocinolone cream 5 gram. Itu untuk penggunaan luar. Untuk subjeknya, identitas pasien seorang wanita usia 38 tahun, klasifikasi penyakitnya gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Data subjektifnya seorang wanita 38 tahun dengan keluhan gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Objektifnya pemeriksaan dokter menunjukkan pasien mengalami infeksi kulit akibat fungi. Untuk asesmennya, terapinya ofloxacin, loratadin, sucralfate, gentamicin cream, fluocinolone cream. Problematik mediknya gatal di sekitar paha dan sudah mulai warnanya menjadi merah sampai menghitam. Data asesmennya ofloxacin dan sucralfate tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Produk yang sama mengandung magnesium, aluminium, kalsium, zat besi, dan atau mineral lainnya dapat mengganggu penyerapan ofloxacin ke dalam aliran darah dan mengurangi efektivitasnya. Itu menurut drugs.com. Untuk penggunaan ofloxacin tidak tepat karena merupakan antibakteri. Yang ketiga, dosis loratadin terlalu tinggi. Rekomendasi dosis dari drugs.com, dosis maksimalnya 10 mg 1 kali sehari per oral. Untuk sucralfate, obat tanpa indikasi. Penggunaan gentamicin cream dan fluocinolone cream tidak tepat karena merupakan antibakteri. Untuk plannya, rekomendasinya menyarankan untuk mengganti penggunaan ofloxacin yang merupakan golongan antibakteri menjadi itraconazole. Menyarankan untuk mengganti penggunaan loratadin menjadi desloratadin karena loratadin berinteraksi dengan itraconazole. Yang ketiga, menyarankan untuk memberhentikan penggunaan sucralfate. Yang keempat, menyarankan untuk mengganti penggunaan gentamicin cream dan fluocinolone cream yang merupakan golongan antibakteri menjadi terbinafine cream. Untuk drug terapi problemnya, nama obatnya ofloxacin, indikasinya tidak tepat, tepat pemilihan obatnya tidak tepat, tepat dosisnya tidak tepat. Efek sampingnya sakit perut, kecemasan, tinja berwarna hitam dan lengket, gusi berdarah, penglihatan kabur, nyeri atau sakit badan, panas dingin. Loratadin juga tidak tepat, pemilihan obatnya juga tidak tepat, tepat dosisnya juga tidak tepat. Efek sampingnya sakit kepala, rasa gugup, mengantuk, dan kelelahan. Yang ketiga ada sucralfate, tepat indikasinya juga tidak tepat, pemilihan obat dan dosisnya juga tidak tepat. Efek sampingnya bibir dan kuku biru, penglihatan kabur, nyeri dada, batuk, mulut kering. Untuk gentamicin cream, fluconazole creamnya tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosisnya juga tidak tepat. Efek sampingnya gatal, kemerahan, bengkak tubuh, pegal, dan nyeri. Untuk interaksi obatnya, interaksi antara obat-obatan itu ofloxacin sama sucralfate dia sedang. Ofloxacin dan sucralfate tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Produk yang mengandung magnesium, aluminium, kalsium, zat besi, dan atau mineral lainnya dapat mengganggu penyerapan ofloxacin ke dalam aliran darah dan mengurangi efektivitasnya. Yang kedua, interaksi obat
itu itraconazole dan loratadine. Itu minor. Berlaku untuk itraconazole dan loratadine. Ketoconazole telah dilaporkan menghambat metabolisme loratadine, area di bawah kurva, waktu konsentrasi plasma telah meningkat 180% untuk loratadine dan 56% untuk metabolisme aktivitasnya. Mekanisme interaksi ini adalah penghambat metabolisme oleh ketoconazole. Tidak ada efek samping atau kardiotoksisitas yang diamati dan dalam penelitian ini. Loratadine dan cetirizine tampaknya aman digunakan dengan ketoconazole. Terfenadine dan asteminazole tidak boleh digunakan dengan ketoconazole. Selanjutnya, profil farmakokinetik desloratadine pada dewasa sehat termasuk lansia. Itu hasilnya konsentrasi plasma steady state dicapai pada hari ke-7. Konsentrasi plasma puncak desloratadine rata-rata 3,98 mikro dan desloratadine dicapai pada rata-rata 3,17 dan 4,76 jam. Masing-masing setelah pemberian area di bawah kurva konsentrasi plasma waktunya dari 0 hingga 24 jam. Berikutnya ada PCNI-nya. Di sini ada pada keamanan pengobatan, kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Lalu ada masalah pengobatan yang berkaitan dengan efektivitas biaya. Yang kedua ada pengobatan yang tidak diperlukan. Kemudian pada pemilihan obatnya, domain sekundernya tidak ada indikasi untuk obat. Untuk selanjutnya, untuk pemilihan obatnya, dosis obatnya yang terlalu tinggi. Kemudian pada tingkat obat, obat diubah menjadi dan dosis obat yang diubah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, sudah 2. Gimana tadi? Coba Iskandar, gimana komentarnya ntar? Kena aja pokoknya nggak on cam ya. Iskandar mana ya? Ih, saya ditinggal loh sama Iskandar. Oke, Iskandar hilang ya. Fitrianingsih. Bukan kelompok yang maju kan, Fit? Nggak ada orangnya semua loh. Coba di stop share dulu, biar saya bisa ngeliat. Oke. Travelina.
Fahmi? Hadir, Bu. Hadir. Masya Allah. Terima kasih Fahmi. Akhirnya deket saya ada yang dengerin juga. Ayo gimana Fahmi? Disimak nggak tadi? Iya, Bu. Ya, gimana? Jadi pada dasarnya dari dua kelompok ini menurut kamu bagaimana penanganannya, swabnya? Ada perbedaan nggak? Bentar, Bu, saya sambil cek PPT punya saya. Oke, siapa yang nyimak? Yuk, Siti Askia. Hadir, Bu. Oke, gimana? Ki? Aku kelompok ini, Bu. Kelompok 2. Oh, kok di catatan saya? Oh, kamu yang kurang ternyata. Ya, 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 ya. Oke. Tadi tuh kehilangan satu. Saya nyatetnya. Oh, kamu ya? Iya, Bu. Oke, oke. Yuk, siapa nih? Ibu, Yap. Yuk. kalau dari saya sih, Bu, salepnya Mm-mm. paling, Bu, racikannya. Racikannya, salepnya ya. Ya, bisa pakai zinc oxide campuran plus ketoconazole, bisa sama desoximethasone kayaknya, Bu. Karena kan Oke. dia ada kayak merahnya gitu tuh, Bu, Mm-mm. radangnya. Mm-mm. Oh, dikasih itu ya, kortikosteroid. Kortikosteroidnya. Oke, karena Nanti, merah-merah ya tadi ya. nanti baru buat antifungi tambahannya bisa itraconazole atau fluconazole kapsul. Oke, nah sebentar. Ini rekomendasinya karena emang kerja di rumah sakit atau klinik, yuk? Iya, Bu, di rumah sakit. Oke. Nah, itu apakah yang biasa dipakai di sana seperti itu? Iya, Kombinasi. biasanya begitu, Ibu. Hmm. Dengan kadar yang sudah ditentukan dokternya ya? Iya, Oh, oke. Ya, karena merah-merah ya itu kasihan. Maksudnya dari kondisinya itu secara subjektif gitu kan udah kelihatan ya. Oh, merah-merah. Oke, ya, ya. Oke, eh gimana komentarnya yang bikin Kalau dari Nia deh? iya, Bu. Sally, Jadi, oke. kalau Hmm. untuk kelompok 1, karena dia fluosinolonnya sudah mengandung kortikosteroid, jadi tidak perlu ditambahkan dexamethasone. Jadi kita cuma menambahkan anti jamur, yaitu terbinafine cream atau golongan imidazole ya, Bu, Hmm. krimnya. Jadi Berarti sudah ada anti radangnya juga. kortikosteroidnya ya buat yang merah-merahnya. Kan kombinasinya Sally itu yang diambil itu ya fluosinolonnya itu. Nah, Iya. tapi kan di Yulita tadi nggak campur fluosinolon kan ya racikannya ya? enggak, Bu. Nggak pakai flusinolon. Oke, ya berarti kortikosteroid itu kan banyak ya dan indikasinya pun kurang lebih hampir sama ya untuk mengurangi bengkak-bengkak atau kemerahannya ya. Nah, kalau dari kelompoknya Sally sama Nia beda kan ya? Bedanya di Nia loratadin, Bu. Jadi kalau loratadin itu kami masih masuk tepat dosis. Karena loratadin itu ada yang 5 miligram, ada yang 10 miligram. Karena tidak dicantumkan oleh dokter, kita menganggap dosis yang terkecil. Jadi ya 5 benar. miligram 2 kali sehari. Jadi masih masuk ke dalam dosis yang tepat. Oke, ada yang komen lagi? Oke, gimana? Cukup ya? Baik, kita melanjut ke diare. Silahkan untuk yang diare, kelompok yang paling kecil dulu nomornya.
Kelompoknya siapa? Kelompok Fahmi, Bu. Fahmi. Mi, masih pelayanan, Mi. Oh iya kan, bener. Kelompoknya Fahmi siapa lagi ya? Share screen masa Fahmi? Oh, Fahmi lagi ngelayanin resep. Iya, sebentar, Bu. Izinin share screen, Bu. Oh, kamu ya, Yul? Dia Ayu, Bu. Oh, di Hayu. Ayo ya. Izin ya, Bu. Yuk. Oke. Oh, dia Ayu, Silvi, Yulita. Oke, silakan. Oke, karena nanti saya takut kepotong sama maghrib nih. Masih kalian nama satu lagi. Langsung aja ke kasus aja ya. Oke, dia ya. Oke. Ya, silakan. Ibu sebentar, ini PPT-nya ada yang direvisi sebentar, Ibu. Oke, boleh. Kamar mandi biasanya pakai parfum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin coba mempresentasikan contoh kasus diare pada anak.
Di sini kasusnya atau subjeknya juga seorang anak berusia 3 tahun dirawat dengan diagnosa akut gastroenteritis. Gejala yang dialami yaitu diare yang sudah lebih dari 15 kali dengan temperatur suhunya 39,5 derajat dan muntah. Untuk objeknya tidak terdapat hasil lab yang mendukung. Asesmennya, hasil diskusi kami, di RP-nya ada indikasi tidak ada terapi. OS, di situ ada keluhan muntah, tapi belum ada terapi untuk pemberian obat muntah. Jadi kami mengusulkan untuk plannya pemberian domperidone sirup dengan aturan pakai 3 kali sehari 5 mili sebelum makan. Selanjutnya kami juga ada penambahan prebiotik untuk membantu penyembuhan diarenya dengan pemberian Lactobe 1 kali 1 saset. Selanjutnya ada obat kurang tepat. Kami mengusulkan ibuprofen puirnya diganti dengan paracetamol sirup yang lebih aman untuk balita. Untuk intinya, di sini tidak ada interaksi sesama obat, tetapi ibuprofen dengan makanan itu ada interaksi. Berikutnya ada PCRP dari tentang kasus diare ini. Untuk masalahnya itu terdapat gejala atau indikasi yang tidak diobati, lalu penyebabnya itu pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap, walaupun terdapat indikasi yaitu tadi ada gejala muntahnya tapi tidak ada obat untuk penanganannya. Lalu untuk status MTO-nya, masalah terselesaikan sepenuhnya. Berikut status yang kami peroleh dari kasus tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok yang satunya lagi, diarenya silakan disiapkan. Berarti tadi sudah ya, diare pada anak, ada yang dianjurkan, ada yang masih belum terselesaikan ya pengobatannya karena ada gejala, tapi tidak diobati. Oke, silakan untuk kelompok yang satunya lagi langsung ke kasus. Ibu izin screen ya, Bu. Oke, yuk. Ibu izin ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kasus tentang diare. Seorang anak berusia 3 tahun dirawat dengan diagnosa akut gastroenteritis. Gejala yang dialami yaitu diare yang sudah lebih dari 15 kali. Temperaturnya 39,5 derajat Celcius dan muntah. Pasien diberikan penata laksana sebagai berikut. Ceftriaxone 2 kali sehari 300 mg per IV. Ibuprofen 3-4 kali sehari 100 mg. Nifural sirup 3 kali sehari 1 sendok teh. Zinc 20 mg 1 kali sehari dan RL infus. Untuk objeknya, diare yang sudah lebih dari 15 kali, temperatur suhunya 39,5 derajat Celcius dan pasien mengalami muntah. Untuk subjeknya, seorang anak dirawat dengan diagnosa akut gastroenteritis. Untuk asesmennya, pasien mengalami muntah, belum teratasi. Untuk plannya, penambahan domperidone sirup 3 kali sehari 5 mili sebelum makan. Ibuprofen kurang tepat bila diberikan pada pasien yang mengalami gastroenteritis, karena akan memperparah penyakit pasien, yaitu dapat mengiritasi lambung. Maka disarankan untuk diganti dengan menggunakan paracetamol.
Akan tetapi, pasien harus dimonitoring terlebih dahulu. Untuk plannya, penggantian ibuprofen dengan Sanmo sirup dengan kandungan paracetamol. Lalu zinc sirup digunakan harus 10 hari berturut-turut. Harap menginformasi kepada pasien untuk penggunaan zinc selama 10 hari berturut-turut. Berikut ada drug interaction-nya. Tidak ada interaksi antara obat dari ibuprofen dan ceftriaxone. Lalu berikut juga ada drug interaction antara paracetamol sama zinc. Tidak ada interaksi juga Bu antara kedua obat tersebut. Di sini ada pedomannya. Yang pertama itu gejala atau indikasi yang tidak diobati. Yang tadi ada pasien mengalami muntah, dokter belum meresepkan untuk pengobatan muntahnya. Lalu ada pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap walaupun terdapat indikasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Berarti di sini jelas ya dari kedua presentasi tadi ya, dua kelompok bahwa memang ada yang tidak diobati ya, ada gejala tapi tidak diberikan obat, yaitu muntahnya. Nah, untuk muntahnya itu selain domperidon, ada lagi yang bisa diberikan? Karena kan kebetulan pasiennya itu kasusnya rawat inap ya, Bu. Iya. Biasanya sih nanti pakai ondansetron injeksi sih, Bu. Oh gitu, tinggal ngelihat ini ya, ngelihat tingkat keparahannya ya. Tapi kalau anak kecil gitu, saya juga nggak tahu ya di rumah sakit ya, karena saya belum pernah di rumah sakit. Ada yang berani sampai ngasih ondan? Tergantung sih, Bu. Apa enggak Oh, ya tapi itu sirup paling. Iya, kalau sirup misalkan aja memang ya. anaknya nggak bisa minum obat ya, injeksi mau nggak mau. Tapi Bu, kalau yang saya baca dari drug.com, dia ondan kan pasiennya umurnya 3 tahun. Sedangkan kalau ondan sirup itu boleh dipakai dari 4 tahun, Bu. Oh, di ininya ya, di kemasannya itu ya. Iya, tadinya mau ngasih ondan, tapi ternyata 4 tahun ke atas Mulainya. dari Referensinya ya. Oh, berarti baca sampai situ. Oke, ondan. Nah, untuk yang tadi itu dikasih apa namanya? Suplemen tambahan. Apakah rawat inap perlu? Nah, itu yang saya pengen tanya. Karena memang apa tadi namanya? Laktobe, Bu. Ya, laktobe. Saya udah di mulut. Laktobe itu. Sedangkan dia kan dirawat inap ya, gitu loh. Alasannya dikasih laktobe. Kan udah ada zinc juga ya. Karena prebiotik bagus untuk diare sih, Bu. Bisa apa namanya membunuh bakteri-bakteri yang ada di usus gitu. Nah, apakah pemberian laktobenya itu saya pernah pas diare anak saya gitu kan ya. Saya dikasih laktobe setelah pulang. Gitu. Jadi pulangnya diresepin laktobe tapi selama apa berjalannya perawatan itu nggak dikasih laktobe. Nah, dari apa namanya pengobatannya itu, oh setelah baca-baca ya waktu itu karena anak pertama ya, jadinya agak maksudnya tidak begitu cerdas lah waktu itu ya. Kok dikasih laktobe ya gitu. Pas dibaca, oh ini buat ini gitu kan ya. Oke, baru saya kasih gitu kan. Nah, tapi selama itu saya belum sempat nanya sama dokter karena memang itu adalah obat pulang. Nah, setelah itu kami nggak kontrol lagi karena memang kalau memang tidak ada masalah tidak perlu kontrol dokternya. Makanya akhirnya saya nggak bertanya. Nah, saya dapatnya laktobenya setelah pulang gitu. Ada yang bisa berbagi pengalaman di sini?
Iya, Bu. Beberapa kali kan anak saya juga sempat masuk rumah sakit, jadi karena rotavirus juga, terus juga waktu itu sempat beberapa kali juga karena diare, pada saat di rumah sakit tuh emang nggak dikasih laktose, Bu. Biasanya pada saat kepulangan, karena kalau kepulangan kan nggak diinfus, dan juga mungkin pola makannya juga belum teratur kan, karena baru sembuh, sehingga dikasih laktose. Ya, berarti apa namanya situasional ya. Jadi saya nggak tahu ya mayoritas seperti apa, tapi kondisinya waktu itu anak saya seperti itu, dikasih laktobenya setelah pulang pas rawat jalan. Oke, tadi ibuprofen diganti sama paracetamol. Oke, saya setuju ya, memang benar eh, apa namanya karena memang ada sebenarnya sih negatifnya itu sedikit ya, tidak ini, tapi kita masih ngambil yang terbaik di antara yang baik gitu ya. Kita ngambilnya seperti itu berarti dan umumnya paracetamol memang buat anak-anak lebih safe ya, lebih aman. Oke, pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Oke, di sini belum di-spill nih, kenapa harus 10 hari berturut-turut? Ada yang bisa menginformasikan? Untuk mencegah kekambuhan diare nantinya, Ibu. Oke, ada dari ini ada yang bisa cerita mekanismenya mencegah kekambuhan diare secara farmakologinya? Iya Bu, jadi zinc itu dia kenapa harus diminum selama 10 hari berturut-turut? Karena kalau antibiotik, kalau bedanya sama antibiotik, antibiotik itu kan harus diminum karena biar tidak resisten ya Bu. Tapi kalau zinc itu diminum dia supaya nggak kambuh lagi diarenya gitu loh Bu, biar kelar nggak setengah-setengah gitu. Gimana ya? Oke, karena Gitu. memang itu ya. Jadi fungsinya zinc di sini adalah menstabilkan, makanya jadi stabil karena itu kan dia kontraksi, ya. Pada dia otot-otot itu kan kontraksi di mana eh, kalau dibilang apa ya, karena adanya diare, karena ada bakteri, akhirnya pengambilan cairan-cairan di tubuh itu intensitasnya tinggi. Nah, pada saat itu kan mulai kekurangan cairan, pada saat kekurangan cairan otot-otot di pencernaan itu tuh mulai apa namanya kaku lah gitu karena dia bekerja keras. Gampangnya saya ngebayanginnya seperti itu. Nah, zinc ini membuat otot-otot tersebut lebih rileks lagi, ya. Jadi kekambuhannya itu intinya apa ya? Jadi nyaman, tidak diare lagi dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, baik. Hmm, saya sudah mendengar azan. Di rumah kalian sudah mendengar azan atau belum? Mau dilanjutkan diskusinya kita pending maghribnya atau kita cukupkan? Bebas, Bu. Bebas, oke deh. Ikut aja, Gini Bu. aja. Ikut, Bu. Baik, sebelumnya kayaknya masih ngaji-ngaji sebentar. Tolong di stop share-nya, share screen-nya. Baik, sedikit saya informasikan bahwa nanti ada kasus mungkin sudah diinformasikan sama Pak Charles ya sistem ujiannya. Jadi saya mohon persiapkan semuanya ya. Jadi biar hasilnya maksimal, kalian tahu bagaimana cara mencarinya ya kasusnya itu. Hubungkan juga dengan lab, bagaimana kalian mencari hasil lab dengan dihubungkan dengan penyakitnya dan akhirnya keluarlah obat-obatnya. Nah, itu semuanya harus kalian siapkan. Ya, kalian siapkan, kalian tahu caranya bagaimana dan penyakitnya pun sudah kita bahas. Dengan penyakitnya sudah dibahas mungkin tapi kasusnya berbeda, ya. Nah, itu yang harus kalian siapkan. Jadi penyakit-penyakitnya yang umum yang sudah kita pelajari, cuma ada kasus-kasus yang berbeda yang agak dibedakan dari kasus sebelumnya. Jadi saya saran semua disiapkan biar hasilnya maksimal. Itu saja yang harus saya ingatkan. Baik, saya absen dulu. Oke, ini masih mikro.
Bentar. Ups, salah. Ibu mau tanya, Bu. Oke, silakan. Jadi UASnya itu nanti simulasinya tuh seperti yang sekarang-sekarang ini ya, Bu. Maksudnya dikasih kasus, terus kita buat, jadi gimana, Ya, Bu? Apa iya. langsung ke SOP-nya, Bu? Atau gimana, Bu? Gini, kita masih berdebat tentang panjangnya penyelesaian satu kasus, ya kan? Makin dari awal, makin panjang lamanya. Nah, kita butuh berapa jamnya, itu nanti kita, gini, informasinya akan diinformasikan selanjutnya, karena belum ada kesepakatan bahwa mulai dari mananya, apakah mulai dari awal benar kalian bikin, atau cuma kasus, terus nanti langsung dibahas obatnya, swabnya, asesmen plannya, dan lain-lain. Atau dari sebelumnya kalian harus analisis obat dan lain-lain. Jadi kita mau sejam, 2 jam itu tergantung dari nanti kesepakatan kita. Jadi kalian siap-siap aja dulu kesepakatannya bagaimana, karena efeknya sama yang sore. Kalau yang pagi mungkin nggak ada masalah ya, tapi kalau yang sore kan akan lebih malam. Nah, tapi kita lihat dulu keputusannya seperti apa. Intinya kalian siapkan saja dulu, ya. Untuk pengerjaannya nanti berkelompok atau No, sendiri? sendiri. Hah, sendiri? Sendiri. Kasusnya sama, soalnya sih sama, tapi kerjanya sendiri dong. Kalau ada yang mau ditanya boleh nggak, Bu? Kayak ini nih, Bu, kasus yang diare, Bu. Saya kemarin tuh bingung, Bu, mau ngerjain, Bu, jujur. Karena dia cuma dikasih tahu anaknya 3 tahun, sedangkan berat badannya nggak ada. Kemudian juga dia itu demamnya 39,5. Sedangkan kalau di rumah sakit itu prosedurnya pertama kali untuk demam yang tinggi itu dikasih Supo, ya kan? Oh, Kalau demam tinggi di rumah sakit dia dirawat, kenapa nggak dikasih Supo gitu kan ya, Bu? Kalau ada hal-hal yang kayak gitu mau ditanya gimana, Bu? Tanya ke Ibu atau? Oke, gini, kan kembali lagi apa plan assessment itu kan tidak ada yang salah selama referensinya jelas. Nah, kita akan buat soal itu selengkap mungkin. Jadi kalau mau nanya, jadi nanya gini, paling kita akan ngasih clue maunya seperti apa, nanti akhirnya kalian punya plan, oh kalau clue-nya begini, saya maunya seperti ini. Mungkin kalau temennya dengar, oh clue-nya begini, mungkin dia akan ngambil jalan B. Mungkin kamu jalan A, gitu loh. Tapi ingat, satu yang saya mau ingatkan adalah, tolong jelas literaturnya. Itu aja. Karena kan panduan pedoman itu banyak ya, dan saya yakin panduan dan pedomannya itu sudah melalui apa ya, hasil apa namanya, peninjauan, hasil penelitian dan lain. Gitu sih, Sel. Kira-kira ada jebakannya nggak, Bu? eh Kalau soalnya iya kayaknya sih ya. Kalau ngomong jebakan, nah sekarang kalian sampai nggak ke titik itu untuk berpikir gitu lah. Tapi kan gini, sejebak-jebakannya kita cuma mencari gini, nilai itu kan gini, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 85. Tapi kalau selama dia benar, kan kita nggak akan ngasih 60, kita nggak akan ngasih 65, gitu. Gitu sih, Sel. Ya, Ibu berarti boleh buka itu ya, Bu? Kita Boleh, cari. open book. Kalau yang kayak gini kasus mah nggak mungkin nggak open book, pasti open book. Jadi makanya saya bilang ujian disiapkan, jangan pinjam sana pinjam sini, karena saya yakin untuk mencari sesuatu mungkin tidak langsung ketemu gitu loh. Kalau Iya, Bu. gantian itu yang bikin repot. Kalau untuk menyelesaikan kasus kan harus dibuka banyak referensi, Bu.
Jadi benar-benar Iya, itu sama. yang saya bilang. Kalian tahu nih, misalnya selama ini misalnya ngandelin temennya, akhirnya temennya itu lebih lebih ahli lah, lebih better untuk melihat, oh kayaknya kalau ini kasusnya ada di sini, oh kalau ini kuncinya seperti ini yang harus dicari sebelah sini. Ke kecakapan itu tuh perlu dilatih. Hati-hati sama yang belum pernah buka-buka. Kalau cuma oh begitu caranya, saya yakin dia akan bingung. Kalau cuma tahu caranya doang tanpa melihat langsung. Ya, makanya saya bilang disiapkan. Itu Ibu, versi disiapkan saya tuh. Ibu request jangan susah-susah ya, Bu. Bu, jadi Nah, ujiannya itu gimana? tim. Masalahnya gini, saya tuh orang baru juga. Jadi sedalam apa saya masih melihat. Dan insya Allah sih, kalau kalian benar-benar selama kemarin itu kuliah membahas kasus, ikut benar-benar terjun langsung, apapun masalahnya kalian tahu kalian harus ngapain. Gitu. Ibu maaf tanya, Bu. Iya, Bu, nanti berarti ini belum pasti ya sistemnya take home atau di benar. kampus. Itu ya, Bu. Tapi lagi nggak ikhlas kalau take home gitu loh. Itu aja sih. Kita lagi bersikeras gimana caranya nggak take home, tapi waktunya cukup gitu kan. Itu sih. Dari mana dari awal yang harus kalian tuh dari apa Harus sampai ikhlas nggak sih, Bu? apa. Ikhlas dalam bentuk apa dulu sih, Fahmi, gitu aja. Itu masih perdebatan yang aduh gimana ya gitu loh. Akhirnya gini, pada dasarnya mungkin kalau kalian yang bekerja mungkin nggak ada masalah. Ah, dia dapat nilai berapa, kalian cuma menimba ilmu. Tapi kan akhirnya kita tidak bisa menyaring kalau yang pagi. Yang pagi itu butuh apa ya? Butuh treatmentnya beda lah sama kalian, intinya gitu aja. Kalian tuh orang-orang yang udah punya basic, kita tinggal tambahin, oh secara eh, apa namanya teorinya begini loh gitu. Nah, kita cuma berbagi pengalaman. Tapi kalau yang murni anak SMA apalagi itu kan kita harus ngasih bekal yang benar-benar apa ya cukup buat mereka. Gitu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi kalian akan disamakan treatmentnya dengan yang itulah. Kita lihat aja nanti berdoa saja. Intinya sih itu aja deh. Ibu satu lagi. Bisa. Kalau Boleh. materinya sebelum UTS juga masuk atau after UTS? Oh, itu saya belum paham banget nih. Tapi kan kita cuma kasus kok. Yang sebelum UTS itu bukannya cuma awal-awal doang. Ya, tapi ada juga Bu ISA sama ISK ya. alergi sinusitis Oke, gejala. sebentar. Bentar ya, saya cari di grup dulu. Ada beberapa soal yang sudah diusulkan sih. Oke, di sini usulan awal itu soal yang sudah pernah diberikan. Belum ada kejelasan di mana sebelum UTS sama sesudah UTS. Saya kan nggak hafal materinya ya. Tadi udah ada ISK ternyata ya. Oke, dan ini belum deal. Sampai di sini dulu, tapi durasinya sudah jelas 120. Cuma 2 jam. Dan 2 jam itu kayaknya Kurang oke. menurut saya. Oke, di sini 2 jam ya. Eh, ada usul kalau PCNE-nya enggak, tapi belum di-approve ya. Pokoknya lagi ya kayak kalian ngobrol di grup lah ya. Kalau 2 jam itu perlu nggak pakai PCNE-nya atau PCNA-nya nanti aja. Yang penting swab-nya udah jelas.
Ya, kalian berdoa saja, semua dimudahkan gitu kan. Ibu, tapi nanti ditulis apa dipresentasikan gitu, Bu? Tulis aja, Tulis itu aja. mah. Berarti PCNE-nya udah dapat dari Ibu ya nanti, form gedenya, tinggal Oh, kita formnya checklist apa gedenya gimana? udah, ya. Nggak perlu kalian apalin. Kalau sampai PCNE, kita akan kasih formnya. Gitu. Bu, berarti kalau misalkan kayak buat ngecek interaksi obat, pakai handphone boleh atau gimana? Boleh, benar-benar open book. Terserah kalian mau searching kemana, lihatnya di mana, panduannya apa, atau kalian pakai 2 device pun nggak ada masalah. Jadi bisa berkreasi Ya, sesuka benar. kita, Bu. Iya, benar. Oke, Bu. Oke, ya itu makanya saya bilang persiapkan dengan latihan. Oke, baik. Sambil nanti ada yang mau tanya, silahkan aja ya. Saya absen. Ada Sarah? Hadir Ibu. Oke, Diayu ada. Hadir Ibu. Anita. Hadir, Bu. Oke, Mama. Hadir, Bu. Oke, Romli. Rom. Si Romli kemana? Pasiennya cantik jadi saya Hadir, Bu. ditinggal. Oh kan? Baru diomongin kan? Ya enggak? Oke, Lulu ada. Lu? Ibu Travelina hadir ya, Bu. Iya, tadi kita udah ngobrol. Oke, Lulu nggak ada. Oke, Septi. Lulu Lulu hadir, Bu. hadir. Bu. Ih, si Septi Lulu mah hadir. dari tadi. Lulu. Oke, Septi. Septi hadir, Bu. Oke, Florita. Hadir, Ibu. Oke, Fitrianingsih. Hadir, Ibu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Iskandar. Hadir, Bu. Tadi dipanggil dia. Sekarang absen juga. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Arta. Hadir, Bu. Nia. Nia. Ibu nianya nia siapa, Bu? Nia Febri udah di atas. Ini Nia yang di bawah, Nia Mulyani. Hadir, Bu. Oh gitu ya. Saya karena udah tadi ngobrol sama Nia, saya nggak mau manggil gitu. Saya lupa kalau ada Nia. Septia. Septia. Indah. Hadir, Bu. Oke. Aski ada. Anita Haya. Lagi pelayanan, Bu. Tapi masuk nggak ke sini Zoom? Hadir ya. Langsung. Ye, pasiennya. Oke, di sini yang belum nyaut. Septia Wafa. Tadi presentasi, Bu. Presentasi ya, ditinggal ya saya. Septia. Oke, sip. Ibu mau nanya lagi boleh nggak, Bu? Boleh, Sally. Jadi di IKIPA itu kan dilema ya, Bu. Ada kelas-kelas yang sinyalnya itu jelek banget, Bu. Jaringannya. Mungkin kalau Asigra udah biasa. Nah, kalau misalnya kita mau buka browser-browser kan sinyal jaringan tuh harus mendukung ya, Bu ya. Walaupun kita pakainya kartunya yang ini gitu, yang bagus. Itu sih, Bu, masukannya. Mungkin nanti di ruangan yang bisa akses sinyal lebih kuat gitu. Oh gitu ya. Jadi maksudnya pilih ruangan yang kalau emang mau pakai
paket data sendiri yang nggak diganggu dengan kondisi ruangan gitu ya. Oke, Tapi ada siap, saya juga Bu paham. yang sinyalnya jelek Bu, walaupun udah pakai kartu Iya, yang iya. Jadi emang saya paham ada beberapa posisi kadang-kadang itu saya WA aja nggak masuk gitu. Ya, saya paham nanti. Nah, sekarang rekomendasinya di mana nyamannya? Yuk. Yang adem, Bu. Hah? Yang adem. Ya adem. Kalau sinyal adem tapi sinyalnya jelek gimana? Di satu-satu adem loh, tapi sinyal jelek banget sana. iya Bu, jangan. Jangan ya kan? Iya. Ada yang rekomendasi nggak? Jadi maksudnya biar langsung saya tekin. Tolong dong yang tanggal segini, tanggal segini tuh ruangan ini saya mau pakai. 21 tempat kalian kuliah lumayan nggak? Panas Ibu. Oh, tapi panas ya. Berarti Diain AC-nya wifi itu aja, Bu. Kenapa? Iya Diain Bu. wifi. Itu yang Sebenarnya udah susah ada sih Bu dikipas. wifi yang login pak di website itu yang pakai akun masing-masing di CA. Cuman tuh jaringan wifi-nya tuh sangat-sangat buruk ya Bu untuk yang Iya. bayar SPP rajin seperti kita semua ini. Mohon dibantu ya Bu. Oke, gini aja. Nanti kita cari kelas yang benar-benar apa namanya mendukung kalian ya. Walaupun gini, taruhlah kalian modal dulu deh gitu ya. Karena memang kalau nuntut pada saat kita mau ujian akan susah nih realisasinya gitu kan ya. Nah, taruhlah kita akan plot di mana tempat yang kalian provider apapun di situ nyaman gitu ya. Iya Bu. Oke, sip. Ya, sukses buat kalian. Mudah-mudahan lancar semuanya. Kan targetnya bukan gini, kalian pasti lulus karena kalian punya basic ya. Tapi gimana caranya dapat nilai A gitu kan? Betul Bu. A Iya. plus itu. Oh, tau nggak, saya ganti, Bu. Kalau wifi kan kita 50-50 ya, tergantung Heeh, provider. Nah, kalau AC heeh, udah pasti dingin kan ya, Bu ya? Bisa lah, Bu, kalau AC doang mah. Masa nggak bisa, heeh. Bu? Kampus kita tercinta ini. AC yang 31 aja itu dari tahun saya mulai dapat kelas itu semester lalu itu tuh hopeless. Padahal bayaran mahal ya, Bu. Itulah saya nggak tahu ya dapurnya seperti apa, tapi ya namanya di perusahaan manapun ya begitulah. Ada yang kecewa, ada yang biasa-biasa saja, ada plan saja, ya itulah beragam. Ya mudah-mudahan ya nanti terus aja kirim pesan, komplain dan lain-lain. Saran ya Bu, Divya. Iya komplain aja terus komplain terus. Karena kalau akreditasi kan yang dilihat komplain ya. Tapi dibaca nggak sih Bu? Kalau kita ngirim ke SIA? Gini loh, pada saat ya saya perhatikan ya, saya pun ngajar kalau panas itu rasanya pengennya cuma setengah jam. Kalian baca aja deh sisanya gitu. Karena kita tahu saya setiap apa ngomong itu kan pasti butuh energi. Kalau energinya itu ternyata kondisinya panas kan akan lebih panas lagi saya. Makin saya ngomong makin berkeringat lah saya, gitu kan ya. Nah, saya komplain itu aja apa ya? Saya komplain sekali, udah maksudnya kok panas ya, udah. Yang lain mahasiswanya heboh dong. Dan itu masih belum karena memang saya ngomong sama papatan pun segitulah batasnya kemampuannya. Kita kembalikan ke yayasan lagi sih. Dan mungkin kalian komplainnya ke yayasan. Karena papatan udah di titik yang senyum. Kalau orang senyum gimana sih, Sel? Gimana dong? Senyum itu kan, ya maaf lahir batin gitu kan. Sedekah Bu. Ya akhirnya sedekah yang paling sederhana yang dilakukan. Eh, ya.
Mudah-mudahan, saya nggak tahu ya, saya no comment pada dasarnya, tapi saya komentar apa yang saya alami aja. Ya, intinya saya akan pilihan tempat yang benar-benar kalian bisa nyaman tanpa ada kendala untuk searching. Dan adem ya, yang penting ya, itu juga nomor 2. Adem. Oke. Sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan kita hari ini dan saya tutup juga perkuliahan kita yang selama 1 semester ini. Walaupun saya taruhlah belum intens di depan kalian, tapi intinya saya pernah berapa kali interaksi dengan kalian. Saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang nyaman di pihak kalian. Saya mohon maaf. Intinya kita sama-sama belajar. Dan saya berharap kalian akan sukses ke depannya di setiap semesternya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini targetnya adalah nilai kalian bagus di mata kuliah ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ibu. Terima kasih Jangan kembali. bosan-bosan ya, Bu. Lalu Yuk. Ibu. Oke.